semua anak-anak dalam keadaan yang sehat. Amin. Pastinya karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang menyertai anak-anak. Oke anak-anak, tahun ini adalah tahun 2021. Happy New Year! Tahun baru anak-anak. Nah, semoga anak-anak di tahun baru ini mempunyai semangat yang baru dan harapan yang baru. Amin. Tentunya kita tidak habis-habisnya berdoa bangsa kita, keluarga kita kepada Tuhan. Apalagi masa pandemi ini, jangan kita menjadi lemah, tapi tahun-tahun ini menjadi sukacita, punya pengharapan kepada Tuhan. Oke anak-anak? Amin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita bersukacita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini kami ada sampai saat ini karena Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di tahun yang lalu, tahun 2020. Kini kami melangkah di tahun yang baru, mempunyai semangat yang baru, dan terus mempunyai harapan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang selalu ada di dalam suka maupun duka, di dalam keluarga kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan senantiasa melindungi kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami pagi hari ini. Berikan kami penuh sukacita hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo kita berkumpul bersama-sama. Semuanya anak-anak ya, bersama keluarga, mama, papa, adik, untuk bersukacita memuliakan Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak
hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Shalom. Selamat pagi anak-anak sekalian, anak kelas 1 sampai dengan anak kelas 6. Belum terlambat kalau pada pagi hari ini Bu Endang ingin menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kita, memberikan kesempatan kepada kita tetap sehat sampai dengan saat ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, sepanjang liburan Engkau sudah menyertai kami. Dan pada pagi hari ini dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu, dengan penyertaan daripadamu, Engkau sudah memberikan kesempatan kami duduk bersama di depan Alkitab kami masing-masing untuk memulai kami mengenal kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk ayah, ibu, saudara-saudara, semua dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah dan pertolongan daripadamu. Sebentar kami akan duduk, diam, membuka hati dan pikiran kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak sekalian, kita akan belajar. Tema kita pada pagi hari ini adalah startup. Apa itu startup, Bu Endang?
Baik, anak-anak sekalian, kita akan membuka dari Alkitab kita, Pengkhotbah 3 ya. Semuanya coba kita belajar membuka Alkitab. Nggak lupa ya. Ya, Pengkhotbah ada di mana? Ada di Perjanjian Lama. Baik, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Bunda akan membacakannya untuk kita semua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Iya, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita pelajari. Baik anak-anak sekalian, Bu Endang sebelumnya ingin menceritakan satu kisah tentang seorang laki-laki yang berbadan tegap, yang kuat, mempunyai badan yang kuat. Dia melamar pekerjaan menjadi seorang penebang kayu ya. Kemudian dia melamar ke majikan. Kemudian majikan lihat, wow, badannya kuat nih, pasti kuat untuk menebang kayu. Sang majikan memberikan dia sebuah kapak ya, tahu ya kapak ya, sebuah kapak untuk menebang kayu. Kemudian sang majikan mengajak laki-laki ini menuju ke area hutan tempat di mana dia harus menebang kayu. Kemudian dia tunjukkan areanya, kemudian dia tunjukkan batas waktu yang harus laki-laki ini selesaikan. Nah, ya. Kemudian laki-laki ini katakan, "Siap, majikan, aku akan siap menebang kayu seperti yang kau inginkan." Nah, hari pertama dia bekerja dengan giat. Tak tok, tak tok, dia menebang kayu. Dan dia berhasil menebang 8 batang kayu yang besar-besar. Dia berhasil tebang. Nah, kemudian majikan keesokan harinya majikan datang ke tempat yang harus dia tebang. Kemudian sang majikan berkata, "Wah," dengan tulus dia katakan, "Wah, luar biasa. Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Selama ini gak ada loh orang yang bisa menebang kayu 1 hari 8 pohon. Kamu luar biasa." Sang penebang kayu tadi mengatakan, "Aduh, ternyata majikanku suka, puas dengan kayu yang aku tebang." Kemudian itu menjadi motivasinya, itu menjadi semangatnya untuk dia lebih giat lagi bekerja. Tak tok, dia menebang kayu. Tetapi hari yang kedua dia sudah bekerja seperti yang kemarin. Tak tok, bekerja. Tetapi hanya 7 pohon yang dia selesaikan. Enggak apa-apa. Besok aku akan kerja lebih keras lagi, supaya aku lebih banyak lagi pohon yang aku tebang. Kemudian keesokan harinya dia datang lagi ke hutan. Dia mempunyai rencana akan menebang paling tidak 9 pohon. Dia tebang. Ya, seharian dia bekerja keras. Hanya 6 pohon.
lagi, dia bekerja lebih keras lagi. Hanya 3, 2, dan hanya 1 pohon yang dia selesaikan dalam sehari. Kemudian dia merenung, aduh, ini majikanku akan sangat kecewa karena waktunya tinggal sebentar lagi, bahkan aku tidak bisa menyelesaikan ini semua. Aduh, bagaimana ya? Udah deh, aku akan mengaku salah. Aku akan datang kepada majikanku dengan hati yang gundah gulana, dengan hati yang kecewa. Dia datang kepada sang majikan. Ketemu sama majikan, dia berkata, "Pak, kayaknya aku sudah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan janjiku kepadamu, Tuan? Karena aku sudah janji, aku akan menyelesaikan dengan cepat, tapi nggak bisa. Apa yang harus aku lakukan?" Nah, dia kemudian sang majikan berkata, "Hai anak muda, kapan kamu terakhir mengasah kapakmu?" Nggak pernah, majikan. Ya, aku pokoknya setiap hari hanya bekerja, menebang pohon. Ya udah, tiap hari hanya seperti itu, majikan. Aku nggak punya waktu untuk aku bisa mengasah, untuk aku dapat mengasah kapakku. Sang majikan dengan bijaksana dia katakan, "Nah, di sini masalahnya, anak muda." "Ah, kenapa, majikan?" kata si penebang kayu. Majikannya berkata, "Ingat, hari pertama pada saat kamu menebang kayu, kamu menggunakan kapak yang baru, dan itu baru diasah mata kapaknya. Maka kamu dapat menebang pohon dengan luar biasa. Nah, hari berikutnya dengan tenaga yang sama dan mata kapak yang tidak pernah diasah, kamu juga bekerja terus-menerus. Kamu tidak mungkin bisa karena hasilnya akan menurun. Mata kapak kamu tidak akan setajam pada saat pertama kali kamu bekerja. Mata kapak kamu baru kamu asah. Maka lebih baik sesibuk apapun kamu harus meluangkan waktu untuk beristirahat dan mengasah mata kapak kamu. Sehingga besok harinya kamu akan kuat kembali, mata kapakmu akan baru kembali, dan kamu mempunyai tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan kamu." Kemudian si penebang kayu, bener juga ya, mata kapak kalau lama-lama tidak diasah juga akan tumpul, akan membuat pekerjaanku semakin tidak maksimal. Aku juga harus beristirahat karena semuanya ada waktunya. Nah, tahu ya? Nah, oleh karena itu, kata sang majikan, "Asahlah kapakmu dan pergilah untuk bekerja. Kamu pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal." Wah, sang penebang kayu senang sekali. Dia katakan, "Oke, terima kasih sang majikan. Aku akan segera mengasah kapakku dan aku akan segera bekerja dengan baik." Iya, itulah. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Demikian juga dengan anak-anak sekalian. Demikian juga dengan Ibu Endang dan guru-guru yang ada di sekolah. Ya, semuanya ada waktunya. Ada waktunya kita beristirahat, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita belajar. Demikian juga dengan kalian. Pada saat kalian harus belajar, kalian fokuskan untuk kalian benar-benar belajar.
belajar dengan baik pada saat sinkronus dengan guru kalian, belajar dengan fokus mengerjakan setiap tugas-tugas yang harus kalian kerjakan pada saat asinkronus kalian, mengumpulkan tugas-tugas tepat pada waktunya yang sudah ditentukan oleh guru kalian masing-masing. Tentu itu akan lebih mudah buat kalian. Pada saat belajar, kalian juga harus menyisihkan waktu untuk beristirahat. Beristirahat bukan bermalas-malasan di sini, tetapi ada saatnya kita harus juga membantu orang tua. Ya, karena kalian pada saat ini sedang daring, sedang pembelajar dari rumah PBR, ya. Kalian juga harus membantu orang tua. Kamar kalian berantakan, kalian juga ada waktunya untuk menata. Ada waktunya mama membuat sarapan, membuat makanan, mungkin kalian bisa membantu. Ada waktunya mama harus menjemur baju, kalian bisa membantu. Ada waktunya kalian mama harus membersihkan rumah, kalian bisa mengambil sapu membantu mama. Ya, jadi bukan hanya fokus belajar terus. Kalian akan bosan, kalian akan capek. Tetapi kita bisa refreshingnya tidak perlu kita jalan ke mall, tidak perlu kita jalan ke pantai, tidak perlu kita ikut-ikutan nongkrong di kafe, ya, karena tidak boleh, karena pada saat ini kita semua sedang dilarang untuk bepergian. Kita harus di rumah. Seperti sekarang Bu Endang juga sedang di rumah, ya. Ada saatnya, pada saat selesai belajar, ada saatnya kita membantu orang tua. Ada saatnya juga, ingat, kita harus berdoa. Seperti Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus selesai pelayanan, Tuhan Yesus pasti mengambil waktu sendiri untuk berdoa. Ya, pada saat Tuhan menciptakan sedunia dan segala isinya, pada hari yang ketujuh Tuhan juga beristirahat. Demikian juga dengan kita. Jangan lupa, seharian dari pagi kita bangun pagi, kita belajar, kita membantu orang tua. Jangan lupa kita tetap berdoa. Ada saatnya hari Sabtu, hari Minggu, ada sekolah minggu, ya kita harus ikut sekolah minggu, harus ikut bersekutu dengan orang-orang yang seiman, walaupun hanya melalui Jimit, melalui YouTube, itu tetap kita namanya bersekutu dengan orang-orang seiman. Jangan lupa, ada saatnya belajar, ada saatnya membantu orang tua, adapun saatnya kita berdoa, bertemu dengan Allah pencipta kita. Tetapi kita sebagai anak-anak juga mempunyai waktu fun, mempunyai waktu senang. Pasti mama papa kalian tidak akan melarang kalian untuk bermain, karena masa anak-anak adalah masa bermain. Mereka, kalau kalian itu menempatkan waktu sesuai dengan porsinya, tepat sesuai dengan jadwalnya, kalian mau main game, kalian mau yang suka olahraga di depan rumah misalnya, atau main boneka-bonekaan, atau main Lego, atau main apapun, orang tua pasti tidak melarang, karena masa anak-anak adalah masa bermain. Tetapi ingat, semua itu ada waktunya, ya. Tidak kemudian kalian main terus sampai belajarnya kalian lupakan. Belajar terus sampai membantu orang tua, bergaul dengan orang tua pun kalian nggak mau. Itu juga tidak boleh, ya. Atau kalian belajar terus lupa berdoa, itu juga salah, ya. Semua ada waktunya, semua ada porsinya. Nah, saat ini kita semua kemarin sudah libur selama 1 bulan.
Saatnya sekarang kita fokus belajar. Saatnya kita sekarang fokus menjalani semester 2 untuk kita mendapatkan satu kesempatan menjadi lebih baik, ya. Sekali lagi Bu Endang katakan, semua ada waktunya, semua ada batasannya, supaya semua menjadi seimbang dan baik adanya, dan kita semua menjadi juara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan untuk kami dapat belajar satu hal, di mana kami dapat tahu bahwa segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada saatnya, dan segala sesuatu itu ada batasannya. Berkati kami Tuhan, sehingga kami tetap mempunyai hati, mempunyai pikiran, mempunyai bijaksana untuk dapat mengatur waktu yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat untuk kami dapat memanage waktu kami dengan baik, dan kami dapat menuruti aturan dari orang tua yang akan membuat kami menjadi juara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak sekalian, kalian akan melanjutkan pembelajaran di hari ini. Bu Endang ingatkan, kita masih dalam masa belajar di rumah. Oleh karena itu, kita belum diperbolehkan untuk keluar rumah. Tetap jaga kesehatan, ya. Cuci tangan, pakai masker kalau bepergian sangat penting, atau kita terus menjaga jarak kalau kita harus bertemu dengan orang lain. Tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak, kita akan kembali datang kepada Tuhan. Kita akan bawa pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur buat hari yang baru, buat ibadah pertama kami di semester baru, semester 2 ini Tuhan. Juga kami mengucap syukur buat liburan kami yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya. Kami telah menikmati liburan kami di akhir tahun, dan kami pun juga telah berkumpul bersama dengan keluarga kami, menikmati liburan kami Tuhan, dan merayakan Natal dan juga tahun baru bersama dengan keluarga kami Tuhan. Dan kini Tuhan, kami juga membawa doa kami, pokok doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di tengah-tengah keadaan pandemi yang saat ini masih terjadi di tengah-tengah negeri kami ini Tuhan. Kami memohon Tuhan senantiasa campur tangan di dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah kami, baik oleh presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan para pemimpin daerah Tuhan, hingga pemimpin-pemimpin di tingkat paling kecil Tuhan, RT RW. Tuhan, kami mohon Tuhan senantiasa campur tangan di dalamnya Tuhan, agar setiap keputusan yang diambil itu semata-mata untuk kesejahteraan kami, untuk keamanan kami semuanya Tuhan. Berkati setiap aparat keamanan yang Tuhan telah tunjuk, baik TNI, Polri, yang Tuhan pakai untuk menciptakan keamanan, untuk mewujudkan keamanan di negeri kami ini Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya, dan juga Tuhan berkati setiap tenaga medis yang saat ini berjuang Tuhan, untuk mencegah pandemi ini semakin hari semakin meluas. Tuhan berkati tenaga medis Tuhan, bahkan di dalam vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pada tahun ini Tuhan. Kami memohon Tuhan campur tangan juga, agar vaksinasi nanti Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan melalui vaksinasi ini Tuhan, pandemi dapat diredakan Tuhan. Berkati setiap tenaga medis
yang Tuhan pakai, yang Tuhan tunjuk untuk menolong setiap pasien corona Tuhan. Berkati mereka semuanya, berkati mereka dengan tubuh yang sehat dan hindarkan mereka dari segala sakit penyakit, terutama dari penyebaran virus corona. Kami juga berdoa Tuhan untuk semester 2 ini. Kami memohon Tuhan senantiasa campur tangan di dalam proses pembelajaran kami di semester 2 ini Tuhan. Untuk setiap guru-guru kami yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan, yang Tuhan pakai untuk mengajar kami. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan pimpin tuntun setiap mereka Tuhan. Di dalam mempersiapkan diri Tuhan. Di dalam mempersiapkan setiap materi-materi pembelajaran. Agar setiap materi pembelajaran dapat dipersiapkan dengan baik Tuhan. Dan kami semuanya Tuhan dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Dan menerapkan setiap materi pembelajaran di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan bukakan jalan bagi setiap orang tua kami di dalam bekerja, di dalam berusaha. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Dan kami juga berdoa untuk sekolah kami, sekolah IPK ini Tuhan. Tuhan berkati agar melalui sekolah IPK ini Tuhan, nama Tuhan dapat dipermuliakan Tuhan. Dan nama Tuhan dan melalui sekolah IPK ini kami semuanya boleh menjadi saluran berkat bagi orang banyak Tuhan. Dan juga berkati proses pembangunan sekolah IPK di Grand City Tuhan. Tuhan pakai setiap tenaga-tenaga ahli maupun setiap petugas-petugas untuk menyelesaikan proses pembangunan sekolah IPK ini Tuhan. Mulai dari pembangunan fisik maupun setiap tenaga-tenaga untuk menyelesaikan proses pembangunan sekolah ini Tuhan. Dan juga setiap guru-guru yang Tuhan tunjuk untuk mengajar di sekolah IPK Balikpapan yang ada di Grand City ini. Tuhan tolong persiapkan semuanya. Kami mohon setiap hal yang kami lakukan, setiap hal yang kami rencanakan, Tuhan pun turut serta di dalamnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, berkati kami semua dengan tubuh yang sehat. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, terutama jauhkan kami dari penyebaran virus corona ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya dan kami siap melanjutkan proses belajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.